Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Letjen TNI Tandio Budi Revita, secara resmi menutup kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-120 tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Kodim 0404 Muara Enim. Dalam kegiatan ini, TNI Angkatan Darat telah berhasil melaksanakan sejumlah program, baik pembangunan fisik maupun non-fisik di 3 desa, diantaranya Desa Sidomulyo, Desa Pajar Indah, dan Desa Sumaja Makmur di Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. TMMD ke-120 tahun 2024 di Muara Enim ini merupakan kolaborasi antara Kodim 0404 Muara Enim bersama pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam meningkatkan infrastruktur dan juga kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi daerah yang tertinggal dan terisolasi. Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Letjen TNI Tandio Budi Revita, mengapresiasi atas capaian target TMMD yang dilaksanakan oleh TNI bersama rakyat. Untuk TMMD ke-120 di Muara Enim, banyak sasaran yang sudah dicapai dengan anggaran yang 4,7 antara dari Pemda dengan dari Mabes TNI, dengan 7 sasaran yang menurut saya dengan anggaran yang sedemikian kecil gitu ya, menurut saya itu bisa mewujudkan sasaran yang begitu banyak. Kerjasama yang sangat baik ini ya. Artinya dengan anggaran yang kita siapkan, teman-teman TNI melaksanakannya dan mengerjakannya secara optimal dan maksimal. Saya puas ya, dan mudah-mudahan tahun depan atau dalam waktu dekat ada karya bakti juga bisa kita laksanakan dengan baik ya. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, Ika Anggraini, TV One mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas DPPKB melaunching sekolah lansia pertama di Kabupaten Muara Enim. Sekolah lansia ini diberi nama Sekolah Lansia Tunggu Tubang yang berlokasi di Desa Penyandingan, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Sekolah lansia ini diresmikan langsung oleh Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga KSPK BKKBN RI Nopian Andusti dan didampingi Sekda Muara Enim Julius serta Kepala Dinas DPPKB Muara Enim Rinaldo. Sekolah lansia Tunggu Tubang ini diluncurkan secara simbolis, ditandai dengan pemukulan kentungan secara serentak dan pemotongan pita. Di launchingnya sekolah lansia ini sebagai bukti nyata komitmen pemerintah Kabupaten Muara Enim terhadap pemberdayaan lansia. Hal ini dibuktikan dengan telah dimilikinya 197 kelompok bina keluarga lansia dari 255 desa kelurahan dalam Kabupaten Muara Enim. Nah, setiap kabupaten kota dari BKKBN RI Jakarta minimal ada 1 sekolah lansia setiap kabupaten. Nah, untuk Kabupaten Muara Enim itu sudah ada 2. Tapi yang di-launching pada hari ini adalah Sekolah Lansia Tunggu Tubang di Desa Penyandingan, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim. Jadi kita ingin mewujudkan para lansia ini tetap menjadi lansia yang produktif di masa usia senjanya. Lansia yang tetap sehat, lansia yang tetap mandiri, lansia yang tetap bermartabat. Salah satu menjawabnya adalah dengan adanya sekolah lansia. Peran aktif daripada dari tim PLKB dan juga kepala desa dan juga pihak kecamatan, sehingga launching ini dapat dilaksanakan di Desa Penyandingan, Kecamatan Semende Darat Laut ini. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, Ika Anggraini, TV One mengabarkan. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan menggelar peluncuran Pilkada tahun 2024 yang berlangsung meriah di alun-alun kota. Dalam kegiatan ini dihadiri langsung Ketua KPUD Sumatera Selatan Andika Pranata-Jaya, PJ Wali Kota Pagar Alam Lusapta Yuda Kurnia, Kapolres Pagar Alam AKBP Erwin Aras Genda, Ketua dan anggota KPU Pagar Alam, Bawaslu, Forkopimda, tokoh masyarakat, partai politik, serta tamu undangan lainnya.
Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan Andika Pranatajaya mengatakan, pelaksanaan peluncuran pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pagar Alam tahun 2024 ini menyosialisasikan kepada masyarakat tentang tahapan dan jadwal pemilihan kepala daerah Kota Pagar Alam. Dirinya juga mengajak semua lapisan masyarakat agar menciptakan pilkada yang sejuk dan damai. Tak lupa ia menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, terutama TNI Polri yang telah membantu KPU hingga saat ini. Kegiatan ini juga sekaligus memperkenalkan ikon pilkada Kota Pagar Alam tahun 2024. Ribuan masyarakat Kota Pagar Alam antusias dalam menyaksikan sosialisasi ini dengan dihibur oleh artis ibu kota. Hari ini kami tandai sebagai sosialisasi dari kepada warga Kota Pagar Alam pelaksanaan pemilihan bupati, wali kota dan wakil wali kota Pagar Alam ini tahapannya mulai dari daerah, kemudian pelaksanaan tahapannya akan dilaksanakan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam mengucapkan terima kasih untuk seluruh jajaran dan masyarakat Kota Pagar Alam yang berpartisipasi pada malam hari ini. Alhamdulillah, peluncuran pada malam hari ini berjalan lancar, aman, dan sesuai dengan harapan kita bersama. KPU Kota Pagar Alam menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat Kota Pagar Alam untuk senantiasa menjaga keamanan, ketertiban, dan kekeluargaan. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. Pembangunan infrastruktur jalan masih menjadi prioritas pemerintah Pekon Ujung, Kecamatan Lumbok, Seminung, Lampung Barat. Melalui dana desa, tahun ini pemerintah Pekon Ujung kembali melaksanakan peningkatan badan jalan. Tujuannya menjamin mobilitas warga yang mayoritas adalah petani. Sejak tahun 2015, Pekon Ujung memfokuskan anggaran untuk membangun infrastruktur jalan. Hingga saat ini sepanjang 6.930 meter akses jalan sudah berhasil dibangun menggunakan dana desa. Setelah kondisi jalan semakin membaik, pendapatan warga pun meningkat. Jika sebelumnya warga setempat hanya bergantung pada komoditas kopi sebagai penghasilan utama, kini warga mulai berani melakukan tumpang sari dengan cara menanam berbagai macam komoditas unggulan seperti alpukat, pepaya, dan pisang. Kondisi jalan yang bagus menjamin murahnya ongkos angkut hasil bumi. Ermawati, petani setempat, mengatakan kebun miliknya kini memberi hasil berlipat ganda. Biaya kebutuhan hidup cukup hanya mengandalkan kopi dan alpukat dari kebun seluas 1 hektar. Namun sebelum adanya pembangunan jalan, ia mengaku kesulitan karena akses jalan tanah memerlukan ongkos angkut yang fantastis. Apa yang ditanam di kebun yang paling banyak? Kopi sama alpukat. Dari kopi sama alpukat itu cukup nggak untuk hidup sehari-hari? Ya alhamdulillah cukup. Cukup ya? Ya. Sebelumnya jalannya kondisinya gimana, Bu? Tanah. Tanah? Iya. Susah nggak dilewatin? Susah banget. Atas pembangunan ini kami sangat berterima kasih. Alhamdulillah lancar. Tahun ini, pemerintah Pekon membangun rabat beton lanjutan sepanjang 100 meter dengan lebar 3 meter. Jalan ini menghubungkan 3 pemangku yang berada di tengah sentra perkebunan Pekon Ujung. Selain kopi, komoditas alpukat dalam jumlah besar dipastikan keluar melalui ruas jalan ini. Dipelihara agar tetap jalan ini utuh, bagus, membawa hasil bumi tetap ringan, tidak banyak mengeluarkan ongkos, biaya. Dari Lampung Barat, Lampung, Pujiansyah Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. Adat istiadat Lampung Barat kini mulai pudar di tengah semakin berkembangnya teknologi di era generasi muda. Melalui program proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5, SMA Negeri 1 Liwa kembali ingatkan siswa tentang karakter budaya di Lampung Barat. Dengan menggelar karya P5 dengan tema kearifan lokal di SMA Negeri 1 Liwa, diharapkan sebagai salah satu upaya lembaga pendidikan melestarikan adat dan budaya yang mulai pudar di era teknologi. Kegiatan ini menampilkan berbagai macam tradisi masyarakat adat Lampung Barat, seperti tari sembah, nyambai, tari sekura, hingga kesenian musik tradisional. Di Lampung Barat sendiri, kegiatan adat biasanya dilakukan untuk acara pernikahan maupun hari-hari besar keagamaan. Bagi generasi muda, berekreasi melalui budaya nyatanya sudah tidak populer lagi. Ditambah dengan canggihnya teknologi yang ada membuat karakter daerah kian menghilang. Saya maunya diselenggarakan lebih banyak lagi, Kak. Jangan cuma di sekolah saya, tapi di sekolah-sekolah yang lain, bahkan sampai tingkat SD. Senang. Senangnya gimana? Karena ya banyak kegiatannya juga, banyak bersosialisasi sama teman-teman dari kelas lain. Karena kalau belajar biasa itu kan cuma di kelas aja gitu.
Selain bertujuan untuk mengingat kembali adat istiadat, P5 juga menekankan perbaikan karakter para anak murid. Semakin hari, tingkat kepedulian dan gotong royong antar murid terus merosot karena kurangnya interaksi sosial. Kepala sekolah berharap dengan diadakannya kegiatan ini, siswa-siswi mampu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. P5 tujuannya adalah salah satunya membuat generasi muda mampu bekerja sama dengan rekan-rekannya dan lingkungannya, mampu bergotong royong, mandiri, dan kuat ya, artinya tidak mudah mengeluh. Dari Lampung Barat, Lampung Pujiansyah, Daniel Ngantung, TV On mengabarkan. Pantai Walur sudah lama dikenal wisatawan baik lokal maupun asing. Selain bersih dan alami, pantai di Pekon Walur dikenal memiliki ombak yang khas bagi pecinta olahraga surfing. Pemerintah Pekon berharap pengelolaan wisata pantai oleh Karang Taruna bisa ditingkatkan demi kesejahteraan bersama. Pekon Walur memiliki garis pantai sepanjang 2 km yang dipadu dengan rimbunnya pohon kelapa. Pesona Pantai Walur mampu menarik 5.000 lebih pengunjung lokal dan mancanegara setiap tahunnya. Wisatawan luar daerah yang berkunjung ke Pantai Walur merasa puas dan dapat menikmati pemandangan yang indah tanpa dipungut biaya. Selain keindahan, kenyamanan dan kebersihan pantai ini menjadi daya tarik yang jarang ada di daerah lain. Pantai di sini ini bersih, Pantai Ilahan ini bersih, pasirnya putih, terus suasananya juga adem, tenang, damai, enak lah pokoknya di sini. Pokoknya worth it banget kalau misalnya datang ke sini ya, worth it banget. Dipungut biaya nggak sih, Mbak? Kalau di sini nggak dipungut biaya, gratis. Beda sama yang kita yang dari sana ya. Kalau di sana itu ada biaya banyak, kalau di sini ini gratis semuanya. Sejauh ini warga sekitar lokasi wisata Pantai Walur mendapat keuntungan dari membuka warung maupun tempat penginapan. Melalui Karang Taruna setempat, Pantai Walur terus dikelola menjadi spot wisata meskipun belum maksimal. Pihak Pekon mengharapkan adanya kerjasama antara para pemilik lahan dengan pemerintah Pekon untuk terus mengembangkan potensi yang ada agar perekonomian masyarakat dapat terus meningkat. Pengunjung itu banyak yang dari pengunjung lokal, pengunjung dari luar daerah juga banyak. Ya kira-kira 3-5 ribuan pengunjung. Mancanegara ada, Bang? Ya banyak pihak-pihak yang memang punya lahan ataupun punya usaha wisata di Pekon kita. Mungkin kita nanti bisa ajak mereka untuk kerjasama untuk meningkatkan perekonomian di masyarakat desa. Jika pengelolaan lokasi wisata dilakukan secara maksimal melalui kerjasama pemerintah dan warga, banyak warga Pekon Walur yang bisa mendapat manfaat ekonomi dari kunjungan wisatawan di Pekon ini. Dari pesisir barat, Lampung Pujiansyah, Daniel Ngantung, TV On mengabarkan. Untuk meningkatkan kesejahteraan serta menunjang ketahanan pangan lokal yang menjadi salah satu program pemerintah, Desa Kotawai Kecamatan Buai Pemaca, Oku Selatan merealisasikan dana ketahanan pangan yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2024. Ketahanan pangan di desa mereka meliputi pembagian bantuan bibit jagung sebanyak 260 kg yang disalurkan kepada 44 masyarakat. Selain itu, pemerintah desa juga membagikan 20 ekor kambing untuk dikembangbiakan. Sebagai respon terhadap warga yang beberapa waktu lalu mengalami musibah banjir, pemerintah desa berkolaborasi dengan Dinas Ketahanan Pangan Oku Selatan juga menyalurkan bantuan beras sebanyak 300 kg kepada 30 kepala keluarga yang terdampak banjir. Kegiatan ini dihadiri oleh Camat Buai Pemaca, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat desa, serta TNI Polri. Kepala desa pun berharap masyarakat dapat memanfaatkan bantuan tersebut sehingga dapat menunjang perekonomian lebih baik lagi. Alhamdulillah kami telah dapat menyalurkan yaitu bantuan bibit jagung dari Ketahanan Pangan Dana Desa tahun 2024 sebanyak 260 kg yang terdiri dari ada 44 penerima itu untuk bantuan bibit jagung. Dan pada tahun ini juga, tahun 2024, kami juga merealisasikan yaitu jalan usaha tani, yaitu sepanjang 170 meter dikali 1,5 meter. Pada seluruh penerima, mudah-mudahan ini dijaga bibitnya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menghasilkan. Dan di sini juga saya mengharapkan sekali kepada seluruh kepala desa agar kiranya di saat pembagian ketahanan pangan bahkan BLT, mari kita publikasikan dan mengajak rekan-rekan media untuk bisa
menayangkan dalam arti ini supaya masyarakat tahu bahwa dana desa tersebut sudah kita salurkan kepada yang penerima yang berhak. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan.